Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber ya. Nah, jadi pertanyaannya itu kayak gini. Dia tuh minta tips supaya kalau breeding ikan gupi ombyoan itu gimana supaya ekornya itu gak pada robek gitu loh. Pokoknya inti pertanyaannya kayak gitu. Gimana caranya menjaga ekor ikan gupi supaya gak gampang sobek lah kayak gitu. Nah, aduh, ayam ini berisik. Pada video kali ini saya akan memberikan tips untuk menjaga ekor ikan gupi supaya tidak robek-robek ya. Nah, sebenarnya untuk video yang mirip dengan ini sudah ada di video saya sebelumnya, itu judulnya cara memaksimalkan lebar ekor ikan gupi. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai kelanjutannya, yaitu gimana caranya menjaga ekor ikan gupi supaya tidak mudah robek-robek. Nah, kan kalau di sini ini kan ikannya rombongan ya, jadi ombyoan gitu ya. Nah, jadi gimana caranya menjaga ekor ikan gupi supaya tetap bagus meskipun breedingnya dalam satu tempat itu banyak ya, atau pembesarannya dalam satu tempat itu banyak ya. Nah, ini ada black musco, ada albino full red. Nah, sebelumnya saya mau kasih contoh dulu. Nah, ini kayak sebentar lagi hujan ini. Ya, ini saya mau kasih contoh dulu untuk satu tempat yang ikannya itu banyak tapi ekornya lebar-lebar dan nggak pada sobek ini. Nah, jadi ini ikan rejekan dari persilangan ikan gupi mini panda AFR ya. Nah, kalian lihat kondisinya kayak gini ya. Ini airnya sedikit banget dan kayak gini bentukannya. Sek. Nah, jadi kayak gini kan ya. Kalian bisa lihat ekornya ini lebar-lebar ya. Nah, ini ekornya lebar-lebar dan masih rapi ya. Karena kan di sini kita bahas bentuk ya, jangan bahas warna ya. Ini warnanya warna-warni, ini candolan ini. Nah, jadi ini kan ekornya masih rapi ya, meskipun tadi dalam satu tempat itu desak-desakan. Nah, kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ekor sobek. Nah, sekarang kita mau bahas apa aja faktor yang dapat membuat ekor ikan gupi itu sobek dan gimana cara mengatasinya, oke? Nah, hal yang paling penting itu adalah kualitas air. Nah, kenapa kualitas air itu sangat penting untuk ekor ikan gupi? Karena kalau airnya itu jelek atau kotor, itu nanti di air itu akan ada bakteri atau gimana ya? Bakteri-bakteri atau hewan-hewan mikroorganisme yang tidak menguntungkan untuk ikan. Gimana kok bisa tidak menguntungkan? Nah, mikroorganisme kecil-kecil itu bisa menggerogoti ujung-ujung ekor ikan ya, seperti dalam kasus finroot. Nah, dalam kasus finroot itu sama, dia ekornya akan rusak karena digerogoti oleh apa yang ngarani yo. Pokoknya digerogoti mikroorganisme kecil-kecil gitulah. Nah, jadi kalian yang pertama itu harus menjaga kualitas air. Gimana cara menjaganya? Itu kalian harus pemberian pakannya itu harus pas, jangan sampai kelebihan. Dan kalian itu kalau bisa pakai bakteri baik atau rumah bakteri baik, atau pakai tanaman air. Tanaman air yang biasa saya pakai itu ekor tupai. Cuman kalau di sini jarang ya, saya pakai rumah bakteri biasanya. Kadang ada beberapa sih yang tak kasih ekor tupai kayak gini. Nah, ini ekor tupai kayak gini. Nah, hal yang kedua yaitu dari genetik. Nah, genetik ini kayak apa? Untuk ekor ikan gupi itu, ekor ikan gupi yang lebar itu ada dua macam ya.
Jadi ekor ikan gupi lebar yang tebel. Jadi ekornya meskipun lebar itu tapi tebel. Dan ekor ikan gupi lebar yang tipis. Nah, kalau ekornya itu tipis itu lebih mudah robek daripada ekornya yang lebih tebel. Nah, jadi kalau genetiknya ekornya tebel, tebel itu gimana ya? Misal, yang tipis ini 1 lembar kertas, yang tebel ini 3 lembar kertas. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ekornya lebih tebel, lebih kuat untuk dibuat renang lah. Jadi gak gampang sobek. Dan kalau tebel itu juga lebih mikroorganisme yang makan-makan itu gak doyan yang ekor tebel, doyannya yang ekor tipis. Jadi ekor yang lebar tapi tipis itu lebih rentan untuk rusak ekornya. Rusak gimana? Entah itu finrut, entah itu robek, kayak gitu. Nah, itu dari hal yang kedua, dari genetik. Cara mengatasinya gimana? Ya, kalian tinggal ambil atau pilih genetik atau induk-induk yang ekor lebar tapi tebel. Ekor lebar dan tebel. Kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini biasanya ekor ikan gupi itu robek karena dia rebutan pakan sama temennya. Ya, jadi bukan hanya rebutan pakan sih. Kan kalau ikan gupi makan itu kan rebutan dusel-duselan lah, curut. Nah, gitu kalau kayak gini nih. Nah, ini kan rebutan-rebutan. Kalau jumlah ikan gupi dalam satu wadah itu terlalu banyak, kan nanti bisa menyebabkan dusel-duselannya itu akan lebih sering. Jadi probabilitas dia untuk bersenggolan dengan probabilitas iki apa ya? Kemungkinan dia untuk bersenggolan dengan ikan lain itu kan lebih besar. Nah, kalau ikan sering senggolan sama ikan-ikan lain kan ekor kan ini kan kalau renang kan gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu senggolan-senggolan terus nanti bisa sobek ekornya. Nah, di sini saya ada ikan yang ekornya lebar banget. Bentar, tak ngambil soliter. Nah, itu dari jenis black musco. Nah, ntar tak tambahi yang menjaga kualitas air. Tadi ada yang kelupaan 1. Nah, di sini nih ada 4 ekor black musco dalam satu wadah seluas ini. Nah, ini seluas ini cuma ada 4 ekor black musco. Karena kenapa? Karena ekor dari keempat ikan ini itu lebar banget ya. Aduh. Nah, jadi harus berhati-hati untuk menangani ikan gupi yang ekornya lebar. Karena kenapa? Karena kalau udah sobek itu susah ngembaliinnya. Mau benerin lagi itu susah. Nah, kalau ekor lebar itu kalian jangan pakai serok biasa. Kalian harus pakai serok gayung. Nah, kenapa? Karena untuk menjaga ekornya supaya gak kelipet. Kalau kalian pakai serok biasa kan nanti ekornya bakal kelipet ya. Tapi kalau kalian pakai serok gayung itu enggak. Kalau bisa pakai tangan gini ya gak apa-apa. Gunanya supaya menjaga ekornya gunanya menjaga ekor supaya gak kelipet. Nah, kayak gitu. Nah, ini dari salah satu dari 4 ekor ikan ini adalah ekor terlebar di sini. Mana ya? Di farm saya nih ekornya paling lebar. Ayo. Nah, ini ekornya lebar-lebar kan? Ini sing lebar dong. Pokoknya di sini ada 1 ekor yang ekornya itu lebar banget. Ini paling ini. Iya tah. Bukan. Ini besok. Nah, ini. Nah, kan lebar banget kan. Nah, jadi kayak gitu. Untuk perawatan ikan-ikan yang ekornya lebar itu harus lebih hati-hati ya. Karena untuk ekor lebar itu kalau udah sobek itu nyembuhinnya agak susah kayak gitu. Nah, ini untuk tambahan lagi, untuk yang faktor pertama tadi itu kualitas air ya. Nah, jadi untuk ekor lebar kalian usahakan di dasar itu gak ada endapan ya. Jadi kalian harus cek-cek kalau ada endapan itu kalian harus segera sifon.
Karena kenapa? Karena kan ikan gupi itu kalau tidur di bawah ya. Nah, kalau tidur di bawah kan otomatis ekornya ada di bawah juga, ekornya di dasar juga gini. Ditakutkan di endapan-endapan itu terdapat cacing atau hal-hal lain lah, serangga-serangga air lain. Nah, kalau udah ada serangga kayak gitu, ekornya bisa dimakan. Kalau udah kemakan ya wes hancur ekornya wes. Jelek tadi, jelek hasilnya nanti ikannya. Kayak gitu. Jadi kalian harus sering-sering ngecek lah, sering-sering ngecek ikannya, airnya gimana, endapannya gimana. Nah, untuk kasus yang di sini tadi, ini kan banyak endapannya ya. Tapi kan karena di sini ini saya sudah cek nggak ada boleh ngarani cacing-cacing, jadi aman. Karena kenapa? Karena kalau tempat teduh gini jarang ada cacing kalau di dasar-dasar gitu, kecuali kalau di tempat-tempat sana yang kena matahari itu biasanya rawan cacing. Cacing ngopo? Cacing darah itu loh, kan cacing darah itu berawal dari serangga terbang sih. Nah, jadi kalau serangga terbang itu berkembang biak, dia pasti naruh telurnya di tempat yang terkena matahari. Kalau di dalam-dalam sini enggak, dia agak suka. Oke? Mungkin seperti itu pembahasan mengenai cara menjaga lebar ekor ikan gupi atau cara menjaga ekor ikan gupi supaya tidak robek-robek ya. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari masnya. Oke. Ya, buat kalian yang mau tanya-tanya mengenai ikan gupi, mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan ikan gupi, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya buatin videonya satu-satu ya. Kalau misal pertanyaan kalian atau requestan kalian itu gak saya buatin video, itu berarti videonya udah ada. Kalian cek aja dulu di stok-stok video saya, di video-video sebelumnya. Kalian cek aja, biasanya di sana tuh udah ada penjelasan mengenai pertanyaan tersebut. Oke, nanti saya akan bantu juga meng-share linknya supaya kalian bisa lebih gampang nyari videonya. Oke? Ya, mungkin sekian dulu video dari channel 69, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap, sampai jumpa di konten 69 lainnya. Cus.